Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, malam hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 2022. Kita simak bersama saudara informasi pertama, 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Aktivitas tol dalam kota semakin ramai di malam hari ini. Inilah visual di mana situasi tol dalam kota yakni di Semanggi, terlihat ramai lancar. Dari visual pantauan udara, ramainya arus lalu lintas di dalam tol didominasi kendaraan pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi. Kendaraan yang melintas di tol Semanggi ini terus mengalami kenaikan mendekati Lebaran. Sementara itu, saudara, situasi arus lalu lintas di tol dalam kota Jakarta di malam hari ini juga terpantau masih ramai lancar. Kendaraan pribadi yang hendak mudik dan membawa muatan berlebih juga sudah mulai terlihat. Selain itu, operasional transportasi umum seperti bus antar kota, antar provinsi dan juga travel mulai ramai melewati tol dalam kota. Dan untuk mengantisipasi kemacetan saudara, sejak pukul 12 siang tadi, truk dengan sumbu 3 atau lebih sudah dilarang untuk melintasi tol dalam kota. Dan aturan ganjil genap di jalan tol Jakarta Cikampek ini diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan pemudik pada akhir pekan ini. Langsung saja kita pantau bagaimana situasi terkini di wilayah Semanggi, Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fajri Satrio dan juga ada Dipo Nurbahagia yang berada di tol dalam kota, tepatnya di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Kita ke Fajri dulu. Fajri, malam hari ini bagaimana situasi di Semanggi? Apakah terlihat ada kepadatan kendaraan di malam hari ini? Selamat malam Adisti dan juga saudara, apabila Anda bisa melihat di belakang saya ini terjadi kepadatan. Padahal tadi pada pukul 6 sore atau menjelang buka puasa hingga pukul 7:15 tol Semanggi ini cukup lancar. Bahkan kendaraan bisa melaju di kecepatan 60 hingga 80. Namun saat ini sangat berbeda jauh. Di pukul 7:30 lebih 5 menit ini nampaknya sudah terjadi kepadatan, bukan lagi ramai lancar, nampaknya kepadatan karena seperti yang bisa Anda saksikan, juru kamera saya Yohan Nur akan memberikan gambar terkini. Ini merupakan gambar kepadatan yang terjadi di tol Semanggi. Ini sangat berbeda jauh ketika tadi pada pukul 6 sore hingga pukul 7:15. Saat ini nampaknya kendaraan pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi sudah melewati di kawasan tol Semanggi ini akan menuju ke tol Cikampek. Untuk saat ini, untuk data yang kami peroleh memang sebanyak 951.000 kendaraan sudah meninggalkan Jabodetabek dan diantaranya mereka meninggalkan dari gerbang tol 4 yang berada di wilayah gerbang tol utama di Cikupa, Ciawi, Cikampek dan juga gerbang tol Trans Jawa. Untuk dari total lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabodetabek ini naik 9,4% dibandingkan lalu lintas normal pada periode November 2021. Hingga saat ini memang para pengendara yang melintasi di gerbang tol Semanggi ini mereka akan bertujuan ke arah Jawa. Kebanyakan mereka saat ini mobil-mobil pribadi, dan apabila kita melihat dari tren sendiri nampaknya para pemudik ini kebanyakan melakukan perjalanan sebelum buka puasa dan sesudah buka puasa. Dan ini sangat terlihat berbeda jauh kondisi dari tol Semanggi ini sendiri. Dan untuk saat ini memang dari pihak kepolisian kami melihat juga tadi banyak sekali beberapa pengawalan-pengawalan yang mengatur dari beberapa kendaraan-kendaraan yang melintasi di kawasan Semanggi ini agar tidak terjadi kemacetan. Seperti yang kita ketahui, Adisti dan juga saudara, bahwa one way dan juga ganjil genap ini memang sudah diberlakukan dari pukul 5 sore tadi dan juga
hingga nanti pukul jam 12 malam, tepatnya di kilometer 47 gerbang tol Cikampek. Namun nampaknya ini juga mempengaruhi para pengendara yang berada di gerbang tol atau di tol Semanggi ini. Dan mereka memang saat ini sempat tersendat di kawasan ini karena nampaknya jumlah kendaraan yang saat ini melintasi di gerbang tol Semanggi ini terus bertambah semakin malam. Dan memang benar prediksi dari pemerintah di mana para warga akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka memanfaatkan di tanggal 28, 29 hingga tanggal 30. Adisti. Baik, kepadatan kendaraan di tol Semanggi di malam hari ini sudah semakin padat sesuai dengan prediksinya bahwa puncak arus mudik ini terjadi mulai malam hari ini. Dari wilayah Semanggi kita bergeser bagaimana melihat situasi terkini arus lalu lintas di tol dalam kota. Tepatnya di Cawang sudah ada Dipo. Dipo, kalau tadi sore masih ramai lancar begitu. Lalu bagaimana di malam hari ini, Dipo? Ya, kondisi memang tidak jauh berbeda di sini juga saudara, karena situasi arus lalu lintas di tol dalam kota khususnya sepemantauan kami dari kawasan Cawang ini masih masuk dalam kategori ramai lancar, walaupun ada yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan sore hari tadi. Sebenarnya lebih ramai pada sore hari tadi karena nampaknya para masyarakat ini mengejar waktu berbuka sehingga kepadatan ataupun volume kendaraan pada sore hari tadi terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan malam hari ini, karena selepas maghrib ataupun setelah waktu berbuka kondisinya sudah mulai cukup berubah, sedikit terjadi penurunan volume kendaraan tetapi masih masuk dalam kategori ramai lancar, yang artinya prediksi dari sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa pada tanggal 28 April 2022 ataupun tepatnya pada hari ini akan menjadi start ataupun awal puncak arus mudik betul terjadi pada hari ini. Lebih jelas, juru kamera Kompas TV Wandi Jansen Saragi akan menunjukkan kepada Anda, Aris dan juga saudara, ini adalah visual terbaru ataupun situasi terkini di tol dalam kota, khususnya di ruas jalan tol dari Jakarta menuju ke tol Jakarta Cikampek maupun Bandung. Dapat Anda lihat seperti yang tadi kami sebutkan, masih masuk dalam kategori ramai lancar, bahkan cenderung fluktuatif. Dalam beberapa waktu ini dapat terbilang cukup lancar, tetapi beberapa waktu lainnya juga dapat terlihat cukup padat. Tentu ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan hal tersebut terjadi, karena tidak jauh dari jalan yang Anda lihat saat ini ada simpang jalan yang mengarahkan para pengendara ini apakah kemudian akan tetap lurus di tol dalam kota ataupun akan belok ataupun keluar dari tol dalam kota menuju ke jalan tol Cililitan 2 yang artinya ada persimpangan sehingga memungkinkan terjadinya kepadatan. Tetapi sejauh ini masih ramai lancar, masih kondusif dan masih terkendali. Ada juga papan informasi yang terlihat di jalan tol dalam kota ini yang menunjukkan bahwa dari tol dalam kota ataupun dari tempat di mana saya melaporkan saat ini, baik itu ke kawasan Taman Mini, Cibubur, Cikunir maupun ke kawasan Bekasi, ini masih dapat dijangkau dalam waktu yang relatif singkat. Artinya adalah situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dan beberapa ruas tol lainnya ataupun yang terhubung dengan tol dalam kota ini masih dapat dikatakan ramai, cenderung lancar begitu. Tidak hanya itu, Aris dan juga saudara, yang dapat kami informasikan adalah para kendaraan ataupun pengendara ataupun jenis kendaraan masih didominasi dengan kendaraan pribadi. Tadi beberapa kali kami juga melihat ada kendaraan yang memang terindikasi adalah kendaraan milik pemudik karena kendaraan pribadi tersebut membawa muatan berlebih di atap ataupun di atas atap mobil mereka sehingga terindikasi memang melakukan aktivitas mudik. Begitupun halnya dengan transportasi umum seperti bus antar kota, antar provinsi yang juga muatannya kami lihat cukup penuh. Tadi juga ada travel yang beberapa kali lalu lalang ini membawa muatan yang juga cukup penuh terpantau dari pengamatan yang kami lakukan di sini. Yang menarik juga tidak hanya di tol dalam kota, tetapi kalau tadi Anda sempat lihat di sebelah kiri adalah jalur arteri yang menuju ke arah Cawang ataupun Halim. Kami juga memantau ada sejumlah pengendara, baik itu kendaraan mobil ataupun motor yang terindikasi melakukan aktivitas mudik. Seperti yang tadi kami sebutkan, kendaraan mobil ini membawa muatan berlebih di atap mobil mereka, tetapi untuk kendaraan motor ini membawa muatan berlebih di belakang jok mereka begitu. Artinya ini juga terindikasi masyarakat melakukan aktivitas mudik pada hari ini. Bahkan tadi ada beberapa kali kami melihat juga ada mobil bak begitu yang membawa
masyarakat yang hendak mudik. Ini adalah tradisi-tradisi yang tentu setiap tahunnya kerap kali kita lihat pada saat momen Lebaran itu tiba. Dan yang menarik kalau kita komparasikan juga dengan data yang kemudian dimiliki oleh pihak Jasa Marga dari H-10 sampai dengan H-5 Idul Fitri ataupun setidaknya sampai dengan hari kemarin, betul memang trennya terjadi peningkatan arus lalu lintas sebesar 9,4% jika dibandingkan dengan lalu normal. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang meninggalkan kawasan Jabodetabek menuju kawasan Trans Jawa maupun Bandung, ataupun ke arah selatan menuju Puncak, ataupun ke arah barat menuju ke Merak ataupun Sumatera. Kurang lebih ada 951 ribu kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek. Mayoritasnya adalah kendaraan tersebut melintasi ataupun keluar dari Jabodetabek untuk menuju ke Trans Jawa dan juga Bandung. Rinciannya adalah 47,1% terjadi kenaikan kendaraan dari arah Jabodetabek yang menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, ataupun sekitar 287.814 kendaraan yang keluar dari Jabodetabek menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, yang seperti tadi kami sebutkan ada kenaikan 47,1% dari lalu lintas normal. Sementara kendaraan dari Jabodetabek yang menuju ke gerbang tol Kalihurip ini juga terjadi peningkatan sebesar kurang lebih 3,1% jika dibandingkan dengan lalu lintas normal, ataupun sebanyak kurang lebih 183 ribu kendaraan yang mengarah ke arah Bandung. Secara umum ada kenaikan 22,4% kendaraan yang meninggalkan kawasan Jabodetabek untuk menuju Trans Jawa dan juga Bandung. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana kemudian antisipasi yang dilakukan baik itu oleh pihak Jasa Marga maupun aparat kepolisian untuk kemudian mengantisipasi jika adanya lonjakan dadakan jumlah kendaraan yang melintasi tol dalam kota khususnya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, truk dengan sumbu 3 atau lebih ini juga sudah dilarang masuk ke tol dalam kota sejak pukul 12 siang hari tadi, begitu, kecuali adalah truk-truk yang membawa bahan bakar minyak ataupun sembako. Seperti yang Anda tahu juga mungkin aturan ganjil genap di sepanjang tol Jakarta Cikampek ini juga sudah diberlakukan, yang kita berharap akan membawa dampak positif dari situasi arus lalu lintas di tol dalam kota, Adisti. Ya, intinya di malam hari ini situasi arus lalu lintas di tol dalam kota ini masih fluktuatif. Nanti kita akan pantau juga di beberapa wilayah di masa arus mudik 2022 ini. Terima kasih informasinya dari jurnalis Kompas TV, sudah ada Dipo Nurbahagia, dan juga sebelumnya ada Fajri Satrio. Terima kasih rekan-rekan, dan tetap bertugas, tetap jaga kesehatan.